Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Sesuai dengan janji saya dengan Ibu Kepala Sekolah, saya akan melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal. Silakan Ibu Kepala Sekolah mungkin mau memperkenalkan nama terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Ayu, calon guru yang baik hati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya juga untuk memberikan testimoni maupun pendapat saya dari wawancara yang Ibu Ayu akan melakukan hari ini. Saya Anseli Songko, Kepala SDN Sidoarjo, memberikan motivasi yang bagus untuk Ibu Ayu. Jadi silakan apa yang mau ditanyakan ke saya, yang bisa saya jawab akan saya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya juga yang telah menerima saya di sini. Beberapa pertanyaan yang akan kami pertanyakan kepada Ibu selaku Kepala Sekolah dan Pimpinan di SDN Sidoarjo ini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika maupun bujukan moral itu kan kadang-kadang tidak terlihat. Jadi saya secara pribadi biasanya memperhatikan keadaan sekeliling, baik secara umum, kelompok maupun individu. Gejala kasus akan terlihat dari gerak tubuh maupun cara bersosialisasi ataupun berkomunikasi seseorang. Itu yang saya lakukan sendiri. Caranya mengidentifikasi. Dari bahasa tubuh ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini kan Ibu jadi pimpinan, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SDN Sidoarjo ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana? Ya, bagaimana kita melihat kepentingan mana yang harus didahulukan, kepentingan mana yang urgen, tentu itu yang didahulukan dan dikomunikasikan terlebih dahulu. Berarti melihat skala prioritasnya ya. Kira-kira seperti itu. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya setelah tadi tentang langkah-langkah dan prosedur, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Pengambilan keputusan itu yang pertama memberi ruang dan waktu, untuk berpikir sebelum memutuskan tindakan yang mau diambil. Yang kedua, mengedepankan diskusi dan wawancara. Selanjutnya, membangun suasana keterbukaan dan kehangatan secara kekeluargaan. Saya kira itu yang penting. Jadi ada Sudah dilaksanakan. ya selama ini ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini tantangan apa saja yang sudah ditemukan? Kadang-kadang tapi jarang. Misalnya dilema etika secara pribadi atau individu, di mana individunya sulit untuk terbuka. Nah, kita harus mencari cara atau trik bagaimana supaya yang bersangkutan mau terbuka. Open ya Bu. Ya, jadi harus ada cara tersendiri untuk bisa menggali informasi dilema apa yang sebenarnya sedang dialami. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya sih tidak memiliki jadwal khusus untuk itu ya, karena dilema etika ini kan juga tidak terjadwal, jadi jadwal khusus tidak ada.
tindakan yang dilakukan juga sesuai dengan kepentingan, urgen atau tidak. Nah, prosedurnya pada setiap pertemuan atau rapat dewan guru itu saya selalu menyampaikan hal-hal yang menyangkut aturan dan etika selaku atau sebagai guru maupun sebagai seorang aparatur sipil negara. Jadi selalu diingatkan pada setiap rapat atau pertemuan. Nah, begitu juga dengan mengingatkan kepada guru untuk jangan lupa setiap pagi jam sebelum pembelajaran berlangsung itu, karena kan dilema etika itu bukan hanya guru juga, tapi anak-anak juga ya. Jadi guru harus selalu mengingatkan hal-hal positif kepada anak sebelum pembelajaran dimulai, karena pada saat pagi hari itu otak anak akan menyimpan lebih baik dibanding ketimbang siang hari. Jadi nasihat-nasihat itu ataupun jika guru melihat sesuatu perkembangan anak, nah itu guru harus tanggap. Jadi sebagai guru harus mengingatkan juga kepada anak tentang hal-hal positif. Ya, begitu. Jadi diingatkan baik di kelas maupun misalnya pada saat apel pagi hari secara umum. Nah, kita ini tujuannya ya untuk peserta didik ya, Bu. Ya, Kemudian semua untuk anak-anak didik. Oke. Kemudian tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu selalu mengingatkan bagaimana menjadi ASN yang baik ya, Bu. Guru terutama ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Secara khusus seseorang itu tidak ada ya. Tetapi biasanya saya akan memilih seseorang yang tepat untuk menelisik informasi tentang dugaan kasus dilema etika tersebut. Apakah benar ada atau tidak sebelum mengambil suatu tindakan keputusan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah ketenangan berpikir, keterbukaan, dan mencoba memposisikan diri bagaimana jika saya berada pada posisi tersebut. Selanjutnya, informasi dan cara penyelesaian yang saya dapatkan dari literatur yang pernah saya baca tentunya, maupun dari media sosial. Kan kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman orang lain yang dibagikan di media sosial. Bisa juga merupakan pengalaman pribadi atau pengalaman teman sejawat pada saat saya dan teman-teman sejawat ngobrol, sehingga itu menjadi hasanah yang memperkaya wawasan dalam hal penanganan dilema etika tersebut. Jadi menjadi kayak pengalaman dengan membaca di sosial media. Ada banyak literatur yang kita baca. Walaupun kasus itu belum terjadi, kan kadang kita membaca literatur atau buku-buku. Bisa juga dari media sosial kita melihat contoh-contoh kasus yang ada, walaupun tidak sama, tapi paling tidak memberikan satu contoh solusi. Oke, saya rasa cukup jelas sekali Ibu. Selanjutnya dari semua hal yang telah Ibu kepala sekolah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Kalau yang selama ini saya terapkan, bahwa kita itu harus tenang dan dalam berpikir. Ketenangan akan memberikan kita hasil berpikir yang jernih, keterbukaan, kekeluargaan seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian banyak membaca, banyak berdiskusi dengan orang lain. Kemudian hal-hal tersebut akan memberikan kita solusi, cara menemukan solusi untuk dilema yang sedang dihadapi.
Kemudian kita percaya bahwa setiap dilema pasti ada solusinya. Misalnya setiap masalah ada solusinya, begitu juga dilema sosial pasti ada solusinya. Kemudian kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, malah bisa jadi menambah masalah. Kemudian kita percaya bahwa manusia dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Oke, baik. Ibu Kepala Sekolah, saya rasa cukup jelas. Ini sebagai masukan juga untuk saya sebagai calon guru penggerak yang sekarang ini telah masuk di modul 3.1 bagaimana terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan, dan apabila nanti ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin saya pelajari, mohon waktunya Ibu supaya bisa menambah pengalaman saya di calon guru penggerak ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Jadi pada sesi wawancara ini kami calon guru penggerak diminta untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah tentang bagaimana untuk menentukan keputusan. Maksudnya Keputusan sebagai kepala sekolah ketika menghadapi masalah dan situasi-situasi di sekolah begitu. terima kasih atas teman-teman kesempatan diberikan kepada kami untuk menjelaskan keputusan yang kami ambil. Saya kira ada beberapa hal ini yang sangat penting yang terkait dengan etika atau moral. Kalau tugas dari Ibu Rejan NCI ini barangkali di minggu-minggu yang kemarin, yang bulan-bulan kemarin, saya kira Sate berat menjawab. Tapi kan tugas ini nanti hari ini maka terlalu berat saya untuk menjawab karena ini masalah etika dan moral. Jadi walaupun demikian saya tetap memberikan penjelasan sesuai pengalaman saya sejak saya dilantik dari kepala sekolah di SD Negeri Bunga ini sejak tahun 2005. Saya kira seorang kepala sekolah itu tetap berusaha membawa sekolah itu menjadi sekolah yang baik, apalagi dalam etika atau moral sesuai pengalaman yang kami sudah jalankan selama ini. Saya kira hal-hal yang positif kita menitik beratkan pada hal-hal yang positif, baik dari guru, dari murid. Itu itu yang kami utamakan. Sekira itu. Jadi ini yang poin pertama yang ingin saya tanyakan. Biasanya kan ada banyak kasus tentang kasus guru dengan muridnya di kelas atau mungkin menyangkut di lingkungan sekolah. Itu bagaimana caranya Ibu menentukan bahwa itu adalah dilema etika atau bujukan moral? Iya, sekira kalau ditanya ke saya kira keduanya itu saling sama pentingnya, karena etika dan moral itu kan sama. Jadi saya kira kita setiap guru, apalagi setiap kepala sekolah, itulah saya katakan selalu menitik beratkan yang positif. Namun biasanya juga ada hal-hal yang negatif yang biasa berupa pelanggaran guru atau siswa. Namun saya sebagai kepala sekolah tetap saya berusaha memberikan bimbingan. Itu pun kalau memang ada hal yang tidak bisa ini, kami memberikan semacam teguran atau semacam hukuman ringan untuk efek jerah.
melanggar itu. Kemudian yang berikutnya Ibu, ini apa? Kalau misalnya terjadi situasi dilema etika, di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar, dilakukan benar, tidak dilakukan juga benar. Itu kira-kira bagaimana caranya Ibu mengambil keputusannya? Kalau dilakukan benar, tidak dilakukan, ya saya kira kita mengambil suatu keputusan kita lakukan supaya apa namanya lebih benar. Melihat skala prioritasnya, iya, ya. Prioritasnya. Dua-duanya benar. Iya, karena dua-duanya benar. Jadi kita paling ambil yang kita mengarah ke yang benar, yang positif tadi. Kan kalau dilema etika itu berarti dua-duanya benar. Kan kadang ada guru yang, Ibu saya izin ada keperluan keluarga, mau dikasih izin, itu bisa saja kan itu dibenarkan kan, tetapi di posisi lain jelas Kosa kekurangan guru misalkan ya. Jadi itu itulah kira-kira saya lebih melihat dari sisi positifnya. Kemudian di satu kepemimpinan itu kalau saya yang saya jalankan selama ini, saya menggunakan kepemimpinan otoriter, saya selalu kepemimpinan yang memahami kepentingan dari guru. Ya, jadi Ibu memposisikan ketika saya jadi guru ini bagaimana? Jadi saya seperti selama saya jadi kepala sekolah, itulah saya tidak menggunakan yang otoriter. Memang aturan ada sih, setiap sekolah, setiap pemimpin itu ada aturan, tapi yang selama ini saya laksanakan sejak saya jadi kepala sekolah, walaupun memang dalam hal ini biasa saya dianggap kepemimpinan acuh tak acuh, tapi bukan seperti itu, karena saya lebih memahami lebih memberikan kebijaksanaan kepada guru ataupun siswa atau orang tua. Misalnya orang tua yang datang kemarin-kemarin itu banyak minta izin ke sini ada acara, apalagi ada kedukaan, saya memahami seperti itu. Kalau barangkali Ibu ada biasanya mungkin ada langkah-langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan, bisa barangkali Ibu berbagi bagaimana langkah-langkah yang Ibu ambil untuk menentukan keputusan itu. Langkah yang selalu bisa ambil karena saya sendiri dulu saya pikirkan bagaimana, apa ini posisi mana, kita lihat permasalahannya bagaimana. Kalau lihat permasalahannya seperti ini, misalnya seperti Ibu kemarin, kalau permasalahannya yang itu bisa diatasi oleh guru, maka saya kembalikan ke teman-teman. Tapi kalau itu tidak bisa lagi diambil oleh guru, saya sangat ini saya Nanti dibicarakan dulu antara personalnya dulu Ibu ya. Selama ini yang saya lakukan seperti itu. Saya tidak langsung, misalnya murid yang melanggar aturan, saya tidak langsung tapi kan masih ada gurunya. Jadi musyawarahkan dulu, didiskusikan dulu. Jadi kalau di sini saya tangkap bahwa kalau menurut Ibu itu cara yang paling efektif untuk Ibu menentukan keputusan. Nah, sekarang yang ingin kami tanyakan berikutnya itu, kira-kira tantangan apa yang biasanya Ibu hadapi ketika dihadapkan pada situasi dilema etika, kemudian tantangan apa yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan? Ya, jadi dalam mengambil keputusan itu memang banyak tantangan. Sekarang saya sendiri dan masih kecil, di sana benar, di sini tidak benar. Itu biasanya saya melihat seperti tadi, kita prioritas dulu mana yang kita ambil, karena biasa ada permasalahan yang memang istilahnya beda-beda tipis. Kita mau bagaimana caranya, begitu juga dengan murid. Kalau murid itu misalnya ada permasalahan, selalu kita melihat dari sisi permasalahan itu. Kalau kita akan memperhatikan di yang positif itu. Memang ada yang negatif, tapi justru yang negatif itu kita berikan bimbingan atau pembinaan. Yang berikutnya ini ya, kalau di
dihadapkan pada situasi dilema etika, apakah ibu mempunyai seperti ya, apa masalah itu langsung mau diselesaikan hari itu juga, atau mungkin ibu punya kayak metode mungkin tenggang waktu untuk mengambil keputusan? Iya. Jadi ini saya berangkat dari pengalaman saya selaku kepala sekolah selama ini beberapa tahun. Ada banyak hal atau masalah-masalah yang timbul baik dari murid ataupun dari guru. Saya melihat secepatnya untuk menangani masalah. Misalnya karena sana tidak ada jadwal yang tertulis misalnya untuk permasalahan ini seperti di BK. Iya. Tapi saya kan melihat ada permasalahan langsung diselesaikan pada saat itu juga, karena mengingat yang sampai berlama-lama. Selama ini seperti itu biar dari Ketika terjadi masalah langsung secepatnya harus dicari solusinya. cari solusinya. Kemudian yang berikutnya ini, apa selama ibu menentukan suatu keputusan, apakah ada faktor-faktor yang mungkin mempermudah atau membantu, yang bisa membantu ibu dalam menentukan keputusan bahwa inilah yang terbaik? Ya, yang sesuai pengalaman, karena saya memang tidak langsung mengambil keputusan sendiri seperti apa kemarin ada itu permasalahan, selalu bertanya dulu kepada guru-guru teman sejawat saya untuk menentukan ini seperti apa dalam mengambil keputusan. Setelah dari teman-teman itu sepakati, baru saya mengambil keputusan. Berarti rekan sejawat sama dewan guru itu penting sekali. Iya, pastikan dulu ya. itu sangat Sangat mempermudah mempermudah. dalam menentukan keputusan. Sekarang yang terakhir ini ibu, kita mau bertanya, mungkin ibu bisa berbagi pengalaman selama ini, apa yang bisa kita petik dari bagaimana ibu sebagai kepala sekolah mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Ya, terima kasih. Tentunya selaku kepala sekolah itu banyak banyak kendala-kendala yang muncul, baik dari siswa ataupun dari guru, bahkan dari orang tua. Namun kita selaku pimpinan tetap kita berusaha membawa sekolah itu supaya sekolah itu menjadi bagus di pandangan masyarakat. Jadi selama ini saya selaku kepala sekolah sudah cukup berusaha bagaimana membuat sekolah ini. Sejak tahun 2005 saya dilantik sampai sekarang, saya kira sekolah ini tetap, maksudnya beri saya tetap dikenal, tetap ditahu seperti apa. Namun panjang lebar tadi apa yang saya sampaikan, ya tentunya saya selalu menitik beratkan pada hal-hal yang positif. Yang negatif itu ada, tapi bagaimana kita dan guru-guru, bagaimana kita dan teman-teman untuk mengantisipasi supaya tidak sampai masalah itu sampai berlama-lama. Kalau tuh memang hari ini besok atau misalnya ada kekeliruan saya selaku pimpinan di sini, barangkali itu di luar batas saya sebagai manusia, tentunya tidak luput dari hilaf dan salah, tapi saya yakin dan percaya selama ini saya sudah cukup berbuat, saya sudah cukup memperjuangkan ini sekolah supaya maksudnya ini sekolah bagus toh. Saya mungkin kalau mau dihitung tahun di sini baru masuk 8 tahun, tapi selama ini saya setiap mau melakukan sesuatu yang menjadi inspirasi saya adalah ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah sudah lama ini dari 2005. Dari cara beliau mengambil keputusan, dari cara beliau menentukan kita harus masalah ini kita rapatkan dulu. Jadi itu secara
spontan saya menjadikan beliau adalah idola saya dalam mengambil kopi. Itu saja yang ingin kami tanyakan Ibu. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu berbagi pengalaman. Terima Saya rasa kasih saya sudah saya cukup sampaikan. menjawab. Barangkali ada dari Ayu Dari silakan. saya sendiri, terima kasih banyak juga Ibu sudah menunggu saya juga. Iya. Apa yang Ibu sampaikan tadi sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami gali terkait tentang tugas kami di CKP. Saya rasa tadi yang Ibu sampaikan sudah memberikan inspirasi juga untuk kami khususnya. Iya, saya juga terima kasih pada adik Ayu dan Cik Yuliana yang sudah memberikan saya kesempatan walaupun tidak sempurna. apa yang saya Sama-sama dari Ibu. apa yang Semoga saya ini Ibu jawab bukan- tidak sempurna, tapi saya terima kasih juga. Ya, semoga ini bukan akhir juga di waktu-waktu lain Insya Allah. ketika kita mau ada yang ingin kita tanyakan, Ibu bisa bersedia berbagi pengalaman. Mungkin ini Ibu di akhir-akhir masa karena sudah mau purna bakti, iya, tapi kita juga sebagai guru bisa dibilang guru junior mungkin selalu ingin menambah ilmu dari guru-guru yang sudah senior karena mereka lebih banyak pengalaman dari saya. Iya.